Kimayugi Happy. Let's learn and play together. Yuk dukung Kimayugi Happy dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum adik-adik. Selamat belajar kembali bersama Kimayugi. Kali ini kita akan belajar tentang jenis binatang ternak. Siapa hayo yang tahu apa saja jenis binatang ternak? Hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Sebelum belajar, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sapi atau lembu. Hewan anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae, sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya loh sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Nah, ciri-ciri khusus sapi yaitu berkembang biak dengan beranak, menghasilkan susu dan daging, makanannya adalah rumput. Nah, dan juga bisa diterapkan inseminasi buatan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Nah, sapi juga merupakan binatang mamalia atau menyusui loh. Merupakan binatang khas Indonesia. Habitat atau tempat hidup sapi adalah di daratan, lebih tepatnya di padang rumput ataupun di peternakan. Sapi angus misalnya, cenderung memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius pada cuaca panas. Hewan selanjutnya adalah domba. Peternakan domba adalah peternakan yang secara spesifik berhubungan dengan usaha budidaya domba untuk dimanfaatkan dagingnya, terutama domba muda, wool, dan susu. Domba dipelihara dalam kawanan, di ladang, kandang terbuka, atau di dalam gudang pertanian. Rambut domba dapat dengan mudah lembab akibat udara yang basah dan berangin. Domba dan kandangnya harus berada dalam posisi kering selama 2 hari sebelum pencukuran bulu wool. Domba membutuhkan air yang bersih yang mengalir melalui bak penampungan air minum maupun dari kolam. Segera setelah selesai masa menyusui, domba muda diberikan jerami, rumput, dan biji-bijian sebagai makanannya. Domba juga merupakan hewan gembala yang cukup aktif dan sering kali dipelihara secara jelajah bebas untuk mencegah stres yang mampu mempengaruhi kualitas woolnya. Domba paling nyaman berada pada temperatur iklim sedang, sehingga pengaturan kondisi udara diperlukan di dalam kandang ketika cuaca sangat panas. Domba betina hamil dalam kurun waktu 5 bulan dan dapat melahirkan antara 1 hingga 3 domba dalam sekali melahirkan dan dapat hamil hingga 2 kali dalam setahun. Domba muda disusui selama 3 bulan. Domba mencapai usia kematangan setelah 2 tahun dengan berat antara 60 sampai 125 kg. Domba dapat hidup hingga usia 12 tahun. Nama ilmiah angsa adalah Cygnus, berasal dari kata Yunani dan Latin untuk angsa. Beberapa spesies angsa yang terkenal termasuk angsa hitam, putih, angsa wooper, angsa berleher hitam, mutusman, dan angsa trompet. Di alam liar, selama angsa bisa bertahan hidup di lingkungan dan ancaman, angsa bisa hidup hingga 20 tahun lamanya. Angsa juga sangat terkenal sebagai hewan setia monogami. Mereka baru akan berpisah dan mencari pasangan lain kalau gagal bersarang, pasangannya mati, atau menjadi mangsa predator. Angsa umumnya terdapat di daerah beriklim sedang, jarang terdapat di daerah tropis. 5. Peternakan kuda adalah peternakan yang dimanfaatkan tenaganya untuk transportasi, olahraga, serta kesenian daerah di Indonesia. Selain itu, seperti pada hewan-hewan ternak sebelumnya, kuda juga dapat dimanfaatkan daging dan susunya. Dikutip dari Journal of Information System and Informatics Engineering, daging kuda dapat dijadikan alternatif sebagai penyedia daging. Selain itu, daging kuda juga mengandung protein yang tinggi. Lalu, kuda juga menghasilkan susu yang mengandung senyawa antimikrobial
mikroba alami yang memiliki manfaat menghambat pertumbuhan bakteri dan membunuh bakteri. Untuk melakukan usaha peternakan kuda perlu diperhatikan pada pemeliharaan dan kesehatan. Pakan kuda juga termasuk hal yang penting karena pakan merupakan sumber energi dan kelangsungan hidup kuda. Peternakan ayam. Beternak ayam dibagi menjadi dua, yaitu ayam petelur dan ayam pedaging. Sesuai dengan namanya, ayam petelur hanya dimanfaatkan telurnya, lalu ayam pedaging hanya dimanfaatkan dagingnya. Keduanya perlu diperhatikan dalam sistem pemeliharaannya agar tetap sehat dan menghasilkan telur dan daging yang berkualitas. Dalam beternak ayam perlu diperhatikan tempat kandang ayam dengan pemukiman warga. Hal ini disebabkan karena ayam umumnya menimbulkan bau dari tubuh ayam dan kotorannya. Untuk menghindari perselisihan dengan warga, maka sebaiknya cari lahan luas yang jauh dari pemukiman. Untuk beternak ayam petelur bagi menjadi dua kandang, yaitu kandang koloni dan baterai. Kandang koloni digunakan untuk meletakkan semua ayam ternak, sedangkan kandang baterai digunakan untuk ayam yang bertelur. Jumlah ayamnya pun dibatasi agar ayam nyaman saat bertelur. Peternakan kambing, usaha peternakan kambing juga merupakan usaha yang menjanjikan. Seperti pada peternakan sapi potong, peternakan kambing ini ramai dibutuhkan ketika menjelang Idul Adha. Ada 4 jenis kambing yang dapat diternakan di Indonesia, yaitu kambing etawa, kambing gibas, kambing kacang, dan kambing Jawa Randu. Tentunya keempat kambing tersebut harus diperhatikan pemeliharaan serta kesehatannya jika ingin usaha ternak kambing. Beberapa faktor yang harus diperhatikan jika ingin ternak kambing adalah pemilihan bibit kambing, persiapan lahan, kelayakan kandang, pakan ternak kambing, pengembangbiakan ternak kambing, serta panen ternak kambing. Seperti pada hewan ternak lainnya, kambing dapat dimanfaatkan beberapa bagian dari kambing, seperti daging, susu, dan kulit kambing, terutama daging dan susu kambing yang mengandung protein untuk kesehatan tubuh. Peternakan bebek, beternak bebek tidak jauh berbeda dengan beternak ayam. Beternak menjadi dua antara bebek petelur dan bebek pedaging, yang mana bebek petelur dimanfaatkan dagingnya dan bebek pedaging dimanfaatkan telurnya. Dalam beternak bebek perlu banyak hal yang harus diperhatikan. Seperti beternak ayam, hal yang utama adalah kandang. Jika kalian ingin beternak bebek petelur, maka usahakan agar kandang dalam kondisi kering. Caranya dengan menjaga kestabilan suhu pada angka 35-40 derajat Celcius di dalam kandang bebek. Usahakan kelompokan bebek berdasarkan ukuran tubuh agar bebek yang lebih besar tidak menyakiti bebek yang lebih kecil. Saat masa panen, bebek petelur terlihat masa panen saat sudah memproduksi telur. Usahakan saat panen, bebek petelur sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses panen. Sedangkan bebek pedaging akan terlihat dari ukuran tubuh yang sudah ideal ketika ingin dipanen. Binatang yang sudah bisa kita ternakan dan banyak sekali bisa dimanfaatkan. Nah, adik-adik, selamat bertemu kembali di video selanjutnya.